Akal ya, jangan asal bunyi. Kenapa Iya, kau bilang, kau bilang Tuhan kau terbunyi gosong dunia? Nah, buktinya Yesus ya gosong di bumi Romawi. Pakai logika kau ya. Bang, biar iklan bentar bang, biar tanya bentar bang, Mancoki. Iya. Mancoki, buktinya. Lambat kali hati. Buktinya kenapa Yesus malah yang gosong dibantai tentara Romawi? Mana ada itu? Loh, siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Gosong dia, Dia gosong. menyertai kami sampai akhir Siapa zaman. yang menyalibkan Yesus mati? Ya, kalau Yesus mati berarti membuktikan dia bukan Tuhan. Karena sejatinya Tuhan itu tidak pernah mati. Dia bangkit. 1:17 bangkit. Yohanes Pembaptis juga bangkit, Tuhan lah tuh. Kalau kau katakan Yesus bangkit, ya Yohanes Pembaptis juga bangkit, Elia juga bangkit, Melkisedek juga bangkit, Tuhan juga tuh ya. Bangkit, tapi iya, Yohanes juga bangkit, Elia bangkit, Melkisedek bangkit, Henok bangkit. Apakah Tuhan juga? Hah? Elia ya. Elia itu nggak ada kuasanya, dia lari ke Gunung Herop, dikejar-kejar sama dia di surga, dibunuh. Nyata-nyata Ya, kan Elia di surga. Elia ya. Nah, Yohanes juga bangkit. Itu karena perkataan Yesus. Waduh, ngawur kau. Mana datanya? Nah, Elia duluan ada jauh zaman dari Yesus. Ngawur kau ya. Kalau bicara bangkit, Yohanes juga bangkit. Pakai data di Subanta, data saya. Kalau bicara bangkit, Yohanes juga bangkit ya. Markus 6:14 ya. Dia bangkit. Nabi-nabi dahulu juga bangkit. Lukas 9:8. Tuhan semua di sini ya. Orang-orang kudus juga bangkit ya. Orang-orang kudus juga bangkit. Apakah Tuhan semua tuh? Orang-orang kudus juga bangkit. Matius 27:50. Tuhan semua tuh. Orang-orang kudus juga bangkit. Matius 27:5. Bantah dan saya. Jangan mulur ngidul. Jadi bicara bangkit ya, kalau bicara bangkit ya, semua orang banyak yang bangkit ya waktu itu ya. Elia, Yohanes bangkit. Kenapa nggak kau sembah? Kenapa tidak kau sembah Nabi Muhammad 3 hari kenapa nggak kau sembah? Kau seberang dulu, kau bibir kau obok-obok. Nabimu itu Nabi Muhammad 3 hari bibir kau obok-obok. Nggak ada kuasanya, nabimu itu mati 3 hari tidak bangkit. Tidak ada kuasanya. Jawab ini. Inilah kawan, makanya orang banyak mengeluarkan disertai oleh Muhammad, termasuk saya. Kenapa? Dia nggak mampu membantah data saya. Maka dia kalau bicara mat, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Kenapa mesti ada acara mati-mati segala? Yang namanya Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan. Kau turun dulu, kau nggak ada ilmu kau ya, kau jelas kau. Makanya banjir orang keluar dari Kristen karena kayak Anda ini jawabannya. Ya, saya mantan Kristen Protestan, saya keluar dari Kristen. Kenapa? Doktrin yang saya terima tidak sesuai dengan akal sehat. Paham kau? Saya mantan Protestan. Kok katakan Yesus tadi apa? Duduk di atas surga. Padahal Anda lupa ya, Daud, Melkisedek, Henok juga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kau katakan roh Allah Yesus dan Bapa adalah satu. Faktanya, datanya Yesus dan Bapa adalah 2. Kenapa? Ada kata penghubung dan ada kata-kata ayat mengatakan Bapa punya pribadi sendiri, Anak punya pribadi sendiri. Dari 2. Pengutus yaitu Bapa lebih besar daripada yang diutus yaitu Yesus. Yohanes 13:16. Catat teman-teman Kristen di bawah ya, biar Anda sadar dari doktrin Anda. Saya mantan Kristen Protestan mengatakan sini ya. Bicara Yesus. Ini maaf bang. Sabar dulu. Bicara Yesus Tuhan ya. Masa Tuhan mati? Karena Bibel Anda mengatakan. Ya tunggu dulu bang. Bentar dulu bang. Kau diam dulu. Saya penginjil sini ya. Diamkan dulu. Ketika saya bicara jangan potong ya. Kalau namanya mati sudah pasti ciptaan, sudah pasti makhluk. Karena sejatinya menurut Bibel Anda, Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan. Baca ulang 32:39. Dan menurut Bibel Perjanjian Baru 1 Timotius 1:17 dan 1 Timotius 6:16. Catat teman-teman Kristen di bawah, Tuhan itu esa, kekal, tidak pernah mati. Ya, tidak pernah mati, ya. Terang tak terhampiri, ya. 1 Timotius 1:17 dan 1 Timotius 6:16.
Kalau Yesus mati berarti dia makhluk ciptaan, karena ya Ibrani 13 ayat 7 dan 8 mengatakan manusia mati hanya satu kali saja termasuk Yesus ya. Jadi yang namanya mati itu ciptaan, Yesus itu makhluk. Baca Wahyu 3:14, baca 1 Korintus 15:48, dia itu makhluk. 1 Korintus 15:48 membuktikan Yesus ciptaan. Kenapa? Dia makhluk di situ, sama dengan makhluk roh lainnya. Dia sama dengan malaikat yang juga makhluk ya, makhluk roh. Jadi Anda sadar hari ini setiap yang dilahirkan perempuan tidak bersih di muka Tuhan. Baca Ayub 25 ya, catat teman-teman, semoga banyak sadar. Dari tadi Anda ngengel semua ya, Pak Ustadz kami tadi capek menerangkan sesuatu data, tidak memframing, terlebih kalian muter sana muter kemari kayak benang kusut. Ketika dijawab tanya A, jawab B, C, tapi jawabannya justru menampol dia sendiri. Yesus itulah makhluk ciptaan. Wahyu 3:14, Kolose 1:15 tadi dibawakan bukti ciptaan. Bahkan membuktikan dia makhluk, dia ada kematian, dia makan, dia haus, dia lapar, dia menangis. Bahkan menurut 1 Korintus 15:48 dia memang betul-betul makhluk. Bantah pakai data, jangan cocokologi, jangan comot, jangan framing. Jadi anda ini sebenarnya menolak Bible itu Anda sendiri, saudara terkasih. Ya silakan, siapa mau bicara pakai data, jangan kita tadi ketika orang bicara dapat poinnya. Wah, ini memang ini kan otak waras ini seorang mantan Kristen mualaf ini. Iya, saya Andi Silitonga dari Toba. Saya Andi Silitonga mualaf. Saya mualaf karena mualaf saya mengikut ajaran Yesus. Silakan. Kalau mendengar narasinya memang wajar jadi mualaf sih. Iya betul. Karena orang yang cerdas, orang yang perbedaan orang yang cermat memahami dia pasti mualaf. Karena dia mualaf ini sebenarnya karena berbeda sudut pandang sebenarnya. Waktu Kristen artinya sudut pandangnya kan saya tahu ternyata seperti itu sudut pandangnya. Apa sudut pandang Anda? Silakan jelaskan, jangan framing. Misalnya kan dianggap bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus kan itu dianggap bukan suatu kesatuan. Kan gitu. Kalau Anda anggap itu kesatuan, berarti Yohanes 17 sudah satu, murid Yesus juga Tuhan, karena bersatu pada Yesus dan Bapa. Mana Anda lari? Ada satu kesatuan, satu. Kalau di Yohanes 17 itu bicara kesucian, bro. Mana? Sama tulisannya. Nah, jangan ngarang bebas. Kalau ini kan, kalau kita baca, ini saya bawa sudut pandang saya lah ya. Silakan. Makanya saya kan sebagai pengamat mualaf, mengamati mualaf ini, kenapa mualaf itu kok bisa ya jadi itu? Jadi orang ini kok bisa jadi mualaf dari Kristen kan gitu. Iya, pasti. Jadi saya memahami, oh sudut pandangnya ternyata begitu. Aku ya, tidak bisa jadi mualaf karena ternyata sudut pandangku kan berbeda. Ya, silakan paparkan sudut pandang Abang. Saya dari tadi bicara berdasarkan data. Aku bawa nih pemahamanku ini ya. Kan Yesus mengajarkan di Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Dia kan berkata begini, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Oke, stop Bang, stop, berhenti Bang. Inilah kehendak Dia. Oke, silakan potong. Oke, saya potong izin Bang ya. Ya, izin Bang ya. Jadi karena kalaulah Yesus turun dari surga, ku ikutin saya Bang. Berarti dia Tuhan gitu. Iya, Tuhan itu yang datang. Oh, kalau kita jadi baca di ini, dia datang menjadi manusia. Oke, Bang. Yang turun dari surga bukan hanya Yesus, malaikat juga turun dari surga. Bahkan sebelumnya Adam juga turun dari surga menurut iman Kristen. Apakah Adam kita bahas Tuhan tentang Yesus nanti tentang malaikat? Ya, ini namanya apa? Pilih kasih Bang. Ini nama Abang standar ganda namanya. Bukan pilih kasih. Kalau begitu kok baca dulu selanjutnya. Kalau begitu. Izin Bang. Apakah kan setiap yang turun dari surga? Izin Abangku. Makanya ini jangan dipotong dulu. Enggak, udah jelas Bang. Poin Abang udah tangkap Bang. Abang katakan karena Yesus. Tunggu Bang, Abangku.
Abang katakan tadi saya turun dari surga tidak berarti akan Yesus bicara Tuhan. hanya karena turun dari surga itu, enggak. Masih ada lainnya. Enggak, Yang potong tidak bang. bisa Anda samakan dengan malaikat, enggak bisa. Potong abangku sayang, sebentar bang ya. Karena Anda potong itu masalahnya. Enggak bang, enggak. Tunggu sekali lagi bang, sekali lagi. Yesus tidak turun dari surga, enggak ada datanya. Tetapi makna kiasan itu ya, faktanya yang ada dia turun dari, mohon maaf, dari Bunda Maria. Tetapi yang fakta secara jelas yang turun dari surga adalah malaikat. Jelas memang dari surga. Saya sebenarnya ingin menyampaikan sudut pandang saya. Sudut pandang Silakan. Anda kan seperti itu. Iya, Anda itu langsung fakta bang. potong. Anda semestinya nggak usah bantah sudut pandang saya. Ini kan sudut pandang saya. Silakan. Kan gitu mestinya. Ya, jadi gini abangku, secara fakta, secara nyata Yesus itu tidak turun dari surga, tetapi turun dari Bunda Maria. Dengarlah dulu. Nanti Ya, Anda silakan. ini sudut pandangku kan. Ya, silakan. Oke. Ini sebenarnya panjang, cuman nanti jadi habis waktu kalau cuman saya. Usahakan sependek mungkin ya. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya dari setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kalau pola pikirku, pemahamanku gini bro. Jadi Tuhan datang ke bumi benar dengan cara kan Dia menjadi manusia. Maka dikonfirmasi juga di Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi analoginya begini. Kalau saya sudut pandangku ini ya, misalkan analogi untuk membuka pikiran saja nih. Jangan begitu. Itu sudut pandang saya ya, sudut pandang. Ibarat air laut yang datang ke bumi sebagai hujan. Jadi ketika Tuhan datang sebagai manusia ke muka bumi yang diberi nama Yesus, yang disebut Anak Allah, bukan berarti Bapak jadi tidak ada. Bukan. Udah bang, boleh gantian. Bukan ya. Jadi ketika air laut datang ke daratan sebagai hujan, air tawar, bukan berarti lautan jadi tidak ada. Oke, silakan. Oke, jadi inilah, mohon maaf ya bang, dari abang tidak ada poinnya, tapi tetap kembali ke awal ya. Jadi bang ya, fakta yang nyata Yesus tidak pernah turun dari surga. Itu adalah mana metafor atau alegoris ya, kiasan ya. Fakta yang nyata Dia turun dari perut Bunda Maria yang Jangan dikandung. bilang fakta. Itu Fakta bang, katakan siapa sudut pandang yang mengandung fakta Maria itu Yesus hal siapa? yang nyata bro. Anda tahu berwujud abang, jelas yang, itu kata bang, arti yang fakta. nyata adalah Yesus dikandung dan dilahirkan Bunda Maria sama seperti kita. Yang turun fakta dari surga itu adalah malaikat. Yang fakta itu menurut Bible adalah Adam. Itu dia dibuang ke, menurut Kristen dia dibuang ke bumi. Itu dari surga. Yesus muncul dari Bunda Maria, nggak ada fakta. Tapi itu makna alegoris yang saya tangkap itu. Nah, makanya saya katakan kalau di roh itu adalah ciptaan. Karena banyak dalil ya. Kolose 1:15, Wahyu 3:14, bahkan Mazmur 104:30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Kejadian 6:3, berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, Yesus daging, Yesus manusia, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayub 27:3, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan. Artinya apa? Tambah satu lagi ya, Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengandungkannya. Ini membuktikan roh yang ada di dalam diri Yesus adalah ciptaan, karena rohnya menurut Lukas 23:46 Yesus ternyata menyerahkan roh yang dikatakan Kristen itu adalah Tuhan kepada Bapa. Berarti roh ini siapa? Nggak mungkin Bapa bang.
Lukas 23 ayat 46 membuktikan roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah bukan Tuhan, tetapi anugerah dari Tuhan, karena roh itu diserahkan Yesus kepada Bapa. Berarti beda entitas bangku, ya. Semua manusia itu punya roh yang berasal dari Bapa. Jadi makna alegorisnya, roh yang dari Yesus itu berasal dari Bapa. Dan juga ayat lainnya menyatakan Roh Kudus menyertai Yesus. Sama halnya seperti Yohanes, Roh Kudus menyertai Yohanes. Juga kepada Bunda Elizabeth, Roh Kudus menyertai Elizabeth. Apa bedanya Yesus, Bang? Bahkan Stefanus juga dipenuhi Roh Kudus, Bang. Apakah mereka bukan Tuhan? Kalau begitu, kalau dipaksakan Roh Kudus yang ada dalam Yesus, yang ada di dalam Yesus, diri Yesus itu Tuhan. Jadi Anda keliru dalam memaknai Bibil Anda, saudaraku terkasih, ya. Jadi jelas sekali ya, Tuhan itu tidak pernah turun ke bumi, ya. Menurut Mazmur 11, Tuhan itu ada di baitnya yang suci, yang kudus, di surga. Dia hanya melihat-lihat ke bumi, melihat-lihat anak manusia. Mazmur 11 ayat 4, abangku. Dan Ya, 2 tahun itu kan 18, bro. Silakan. enggak, ini Makanya Bibel, Anda bukan mualaf, sudut pandang kan? saya. Ini menurut Bibel secara letter-let. 2 Tawarik 6:18, 1 Raja Anda udah 8 jelaskan tadi. Anda baca nggak? Ini belum Anda timpali tadi waktu Anda potong ya kan, maka aku minta aku melanjutkannya. Biar Udah. Anda tahu, ini kan Yesus waktu turun nanti sampai di akhir zaman sebenarnya ayat Yohanes 6 ayat 40 ini. akhir zaman Bang, tetap anak manusia Kan Bang. dia disebut. Mazmur Matius 19 Bang. Dia menyebut gini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu Bang, Abang bilang pada akhir zaman berubah, Abang bilang. Abang baca Matius 19:28. Apa katanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ingat ya Bu ya, waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, nya tuh Bapa ya. Jadi beda. Anak manusia yaitu Yesus bersemayam di tata kemuliaannya, artinya Allah Bapa. Yang telah mengikut kamu, yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi dia tetap anak manusia Bang, dia tidak pernah berubah Bang, sesuai dengan Ibrani berapa? Ibrani 13 Nomor 8. nomor 8. Iya, tidak pernah, Yesus tidak pernah berubah dulu, kini dan sampai selama-lamanya, tetap anak manusia. Ya silakan lanjut Pak Ustaz. Terima kasih. siapa yang bilang berubah? Yang saya baca nggak kena bro. Itu Anda bicara. Saya kan baca tadi Yohanes 6 ayat 40 itu tentang membangkitkan di akhir zaman itu. Ya, menurut Bibel Bang, tadi saya sudah berkata Bang, Yesus hanya untuk orang Israel Bang. Maka tadi saya bacakan Matius 19:27. Dia tetap untuk menghakimi ke-12 bangsa suku Israel Bang, tidak untuk dunia Bang. Maka di Yohanes 7:9 dikatakan Yesus, aku datang untuk kalian, bukan untuk dunia Bangku. Jadi Abang Yesus berbohong. Ya silakan Pak Ustaz masuk. Ini Anda ini langsung pergi kemana? Saya juga bisa menjelaskan hal itu, tapi kita langsung pergi jadi kemana-mana. Itu kan masih kita membahas ini. Ini kita masih membahas, kalau saya bahas itu masih sebatas tentang Tritunggal ini, tentang Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sudut pandang Anda dengan sudut pandangku kan, aku kan hanya menyampaikan sudut pandang saya. Anda sampaikan sudut pandang Anda. Oh, saya tahu sudut pandang Anda, pantasan jadi mualaf kan gitu, ku bilang. Ya, saya semakin bangga dengan narasi Abang, saya semakin bangga jadi mualaf Bang. Seperti Hari itu, ini, dia bangga lah, kan dia Seluruh disebut mestinya. hari ini Jadi tahu kita, Bang, juga seluruh banyak dunia. orang Kristen belum Bang. memahami ini. Tidak Di mana Yesus paham. nanti Saya ini penginjil Bang. setelah datang ke bumi, dia kembali, Bang, dia akan Saya dulu membangkitkan. aktif di gereja, Bang, abangku. Saya Banyak dulu orang aktif di yang gereja. tahu. Saya dulu, Bang, saya dulu AKBP, Bang. Saya aktif di gereja. Saya tahu, bahkan ada pendeta dengar Bang, yang pernah Bang, Bang, saya dulu aktif di Napo sebelum saya HKBP dulu, Bang, ya. Bahkan saya kuliah di kampus Kristen ternama HKBP Novensen. kita bahas tentang ini. Enggak, Itu. Abang mengatakan kami nggak paham. Saya paham. Kalau aku bicara Saya sombong, tidak Bang, sebut aku kamu pakar tidak Bibel. paham. Bang, saya pakar Bibel, Bang. Saya pakar Bibel berapa tahun? Aku sombong bicara Anda, ya. Bibelmu di kepala saya, Bangku.
Makanya saya keluar dari Kristen karena ternyata doktrin saya terima selama ini bertabrakan dengan akal sehat dan bertabrakan dengan isi Bible sendiri. Terima kasih Pak Ustadz. Lanjut Pak Ustadz. Pengamat ini seperti biasa dia mengamati dari doktrin dia saja, tidak pernah objektif begitu. Coba terangkan saya dulu loh, bunyi doktrin Tritunggal itu apa? Silakan Pak Pengamat. Bunyi konsep doktrin Tritunggal itu apa? Dasarnya di mana? Yuk. Macet. Tritunggal itu kan adalah konsep pengajaran ya, dan itu bukan dari murid Yesus, itu dari seorang yang namanya Tertullianus, Quintus Septimus Florentinus Tertullianus. Itu dicetuskannya di sekitar tahun 180-an. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Halo Mamat, mohon maaf, Muslim atau Kristen, Mat? Di bawah saja kalau begitu Anda ya. Coba dipersilakan Bang Pengamat Mu'alaf. Anda ini terlalu jahil untuk mengatakan orang yang mu'alaf tuh begini begitu, tapi Anda sendiri tidak paham loh. Coba, apa itu Tritunggal? Trinity, one substance, three mans in English. Kemudian dalam bahasa Indonesia satu hakikat, tiga pribadi. Nah, coba jelaskan kepada kami maksud Tritunggal itu apa coba? Apa arti Tritunggal itu? Dasarnya apa, silakan. Mampu atau tidak Anda ini? Kalau nggak mampu ya udah turun ke bawah saja, berarti pendek sumumu gitu loh. Narasi kau itu di mana-mana cuman wah si itu mualaf, saya nggak ngerti pikir loh. Bukan orang yang nggak, bukan mereka yang tidak mengerti, Anda yang sumbu pendek. Di bawah aja lah kalau begitu, Anda nggak mampu Anda ini diskusi kalau begitu. Iya. Baik, saya mencoba menjawab. Ya silakan. Apa itu konsep Tritunggal, dibacakan saja Pak. Dengan data loh, silakan. Iya, tapi saya suka kita berdiskusi kondusif ya. Iya, saya suka kondusif dengan data Pak, bukan dengan congor Pak. Iya, enggak usah dengan bahasa yang sarkas ya, apalagi dengan bahasa itu congor itu artinya apa? Anda cuma bagus, bicara asumsi tanpa data gitu loh. Iya, silakan. bahasa itu kan bisa saya balikan juga untuk Anda. Jangan Oh cuma tidak, congor, saya gitu tidak akan pernah tidak tanpa data. Dari tadi saudara jadi Anda kamu ngomong, saya langsung Tertullianus Pak, nih datanya nih. Baik, baik. Jadi kamu Nah, sekarang gini, tidak sekedar coba jelaskan kepada saya apa itu konsep Tritunggal, di mana dalilnya, silakan. Ya, saya akan jelaskan, tetapi kamu juga jangan cuma congor ya. Silakan Saya pakai hanya data nih ya. menimbang. Kalau Iya, nggak pakai data berarti Anda yang congor, oke? Oke, iya, oke ya. Di dalam Matius 28, data ya itu ya. Data primer kami itu Alkitab. Oke, data sekunder yang Anda sebut Tertullianus. Dibacalah dong Pak, bunyi datanya dibacakan Matius dong. 28, ya. Matius 28, gini. Ayat 19 tentang baptis itu. Tahu saya. Biarin aja Bang, dia ngomong kita congor-congor, coba dia bacakan datanya. Coba saya mau dengar datanya bunyinya apa. Silakan. Ya. Oke, sabar. Tenang dan tidak perlu terbawa emosi ya. Supaya diskusi Udah kita ini jangan banyak ngomong, bacain aja datanya. Bilang Anda nggak apa. saya hanya mengingatkan karena seringkali yang terjadi begitu ya. Nggak usah banyak-banyak cincong Anda. Bunyi data Matius 28 nomor 19. Bacain. Mana di situ bicara Tritunggal, silakan. Ayo. Jangan kemana-mana. Kalau nggak apal ngomong, saya mau cek dulu Pak. Begitu enak dong. Bibelnya di kepala kita semua Pak Ustadz. Salah BIM, saya kan lagi buka data. Oh bukan. Makanya jangan, Anda kan minta jangan congor ya. Nah Ya, makanya Anda kamu nggak juga hafal. jangan gunakan congor kamu. Oh tidak. Ya, untuk bilang Bahasa silakan Indonesia buka kok. data gitu loh. Ini loh. Ya coba saya dibacain lagi- aja Pak. saya Matius 28 bacakan. nomor 19 Pak. Ayo silakan. Kalau kamu nggak terlalu banyak dengan congor, saya sudah baca dari tadi ini. Ya silakan dibaca Ya, aja. jangan Sekarang potong. Anda yang kemana-mana Ya. kok ngomongnya. Baca aja. Baik, lo kok kemana-mana?
mulai dari 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi Yesus mengarahkan ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ya, menyembah Yesusnya itu huruf besar. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, ada yang ragu-ragu. Ya. Yesus mendekati mereka ya, murid-muridnya itu. Ya. Apa yang dikatakan Yesus? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, perhatikan baik-baik. Karena itu, pergilah, ayat 19 ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, artinya diajar dulu gitu loh ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa manusia yang dapat menyertai ya manusia sampai kepada akhir zaman? Lalu? Ya, ya sudah, saya menjelaskan Karena di situ itu. Yesus mengajarkan Tuhan itu 3. Mana? Iya, iya. Mana Tritunggal? Tuhan tidak mengajarkan itu 3, makanya jangan terjebak pada kata 3. Loh, Saya akan 3, balik Trinitas bertanya. itu Oke. punya kalian kan? Iya, Bukan iya. saya. Makanya saya jelaskan. 3 ya. kan? Saya jelaskan. 3. Nah, sekarang Iya, coba Bapak. bacakan konsep Tritunggal itu dulu, Pak. Jangan Dengarkan. kemana-mana. Bacakan dulu konsep Tritunggal Sudah. itu, coba. Mana? Saya tegaskan ya, teman-teman sabar itu mendengar. data itu meminta dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Oke. Sekarang siapa Bapak itu? Mana penjelasannya di situ bahwasanya ketiga-tiganya adalah satu hakikat? Mana? Sekarang siapa Bapak itu? Siapa anak itu? Anda tidak perlu Siapa Roh bertanya Kudus kepada itu? saya, Anda jelaskan saja. Pertanyaannya, memang siapa manusia yang dapat menyertai manusia sampai akhir zaman? Oh, enggak itu, Pak. Enggak itu. Apakah ada manusia? Nah, Nabi kamu bisa menyertai Tidak. manusia sampai akhir zaman? Tidak. Kan tidak. begitu. Nabi Anda kan Pertanyaan saya, dengerin. iya, saya sudah jawab. Siapa Pertanyaan manusia saya. yang Dijawab dapat dulu, menjawab? Dijawab dulu pertanyaan saya. Di mana di situ diajarkan kesetaraan keilahian antara Yesus, Bapa, dan Roh itu mana? Itu perintah gini ya. pembaptisan, Oke. bukan perintah kalau begitu- penyembahan penuhanan. Iya. Jadi pertama mereka sudah datang menyembah Yesus ya. Siapa dia? Itu perlu disembah. Proskuneo, Yang terakhir, bukanlah dia dengarkan, itu, sabar Pak. untuk mendengarkan ya. Di dalam Injil memang tidak disebut tentang Tritunggal. Tetapi keberadaan Tritunggal itulah yang dinyatakan oleh Yesus Bapa, ya, Sang Sumber, Anak adalah Firman yang menjadi manusia. Nanti saya jelaskan. Anda kan bertanya, Firman yaitu yang menjadi manusia namanya Yesus Kristus, ya, karena ini perintah loh, perintah Dia. Kemudian Roh Kudus yang menyertai. Nah sekarang pertanyaan gitu loh. Perintahnya apa? Perintah Yesus, baptislah mereka di dalam nama Bapa. Jadi Bapa, Anak, dan Roh ketiganya Kudus Tuhan? itulah yang disebut oleh Apakah iman Kristen ketiganya Tuhan dan sebagai Tritunggal. setara? Tritunggal itu, dengarkan, kalau Anda mendengar, dengarkan ya. Tritunggal itu adalah rumusan teologis untuk mengajarkan tentang iman Kristen. Tidak ada di dalam Alkitab, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada. Dan justru itu menjadi perintah Yesus. Kenapa kita sebut sebagai Allah? Karena, dengarkan, memang siapa yang bisa menyertai manusia sampai akhir zaman? Mana ada manusia bisa menyertai manusia sampai akhir zaman? Pertanyaan Nabi saya. Nabi mati. Dari ya? 3 ini, Nabi Anda juga kan mati. Pak. Jangan panjang-panjang. Tidak dapat Jangan menyertai Anda panjang-panjang. kan? Jangan panjang-panjang, sabar. Bukan, saya ingin menjelaskan. Di sini bukan doktrin yang kami butuhkan, bukan. Penjelasan logis yang rasional gitu loh. Pertanyaan saya, kalau ada 3, Yesus, Bapa, Roh Kudus, dan Yesus, mana yang lebih tinggi?
Silakan. Anda tidak perlu panjang-panjang kalau dengan kami. Anda pikir kami tidak baca Bible gitu? Silakan dijawab. Siapa yang lebih tinggi nih? Bapakkah, Yesus, atau Roh Kudus? Paham ya? Jadi yang terakhir tidak kamu lupa jawaban saya. Tidak ada manusia yang mampu menyertai manusia yang lain sampai akhir zaman kan? Saya nggak nanya itu bro. Yang saya tanya, ini ada 3 entitas. Waktu pembaptisan di Sungai Yordan, ada Bapa, Kalau kamu potong-potong, saya ada tidak akan Roh. menjelaskan. Ya kami di sini tidak mendengarkan khotbah Bapak. Itu Bukan bukanlah khotbah, saya perintah lagi menjelaskan. menuhankan, Khotbah bukanlah juga itu perintah berarti menjelaskan. Tuhan itu 3 dalam 1, tidak. Loh, Tidak ada di situ. mana Dan ada Tuhan yang murid-murid tiga? sekalipun, Tidak ada Tuhan yang murid-murid tiga. sekalipun Mana Tuhan kamu bisa jumlahkan dengan murid-murid angka? diam dulu Anda nih dari tadi ngomong kok nggak berdata. Poinnya di mana nggak jelas. Saya nanya nih, mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Nggak ada. Itu berbicara perintah pembaptisan. Tidak. Nah Ketika sekarang saya tanya, menjawab nih secara ada 3 teologis, pribadi. kamu muncrat aja, ngawur aja gitu namanya. Ya. Sabar. Itu namanya congor. Sabar, justru kau yang congor. Saya tanya, Oke. ketiga pribadi ini hubungannya apa? Bapak adalah sabar, pribadi. 2, Yesus adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Ketiganya ini adalah pribadi yang berbeda-beda. Nah, siapa kedudukan yang paling tinggi? Ayo dijawab, jangan kemana-mana. Udah, saya jawab ya. Makanya berangkat dari ayat tadi, tidak ada manusia yang menyertai mampu manusia sampai pada Saya akhir zaman. nanya, kedudukannya siapa yang lebih tinggi? Bapak, Yesus, atau Roh? Bertolak dari ayat itu, maka saya menjelaskan. Ya, oke. Kamu pernah mendengar ya bahasa una substantia tres personae? Pernah dengar? Bacain. Oke. Una substantia tres personae itu satu hakikat. Satu 3 hakikat. pribadi. Oke? 3 Itu pribadi. bahasa teologinya ya. Oke, Satu hakikat. sekarang saya tanya, yang lebih Apa tinggi siapa? hakikatnya? Yang lebih tinggi siapa? Tunggu. Loh. Namanya satu hakikat, tidak ada yang berbeda satu lebih tinggi. Berarti Anda congor kalau begitu Pak. Ya, saya akan bacakan data. Bapak yang mengutus aku, Kenapa dialah kamu- yang kau memerintahkan usahkan- aku untuk aku mengatakan Ya, saya sudah apa mendengar yang kamu aku harus dengan katakan baik. dan aku sampaikan. Saya Ini pikir- apa? Ini apa Pak? Pak, Aduh. tolong pertanyaan saya dijawab. Itu kan klaim doktrin. Mau berdiskusi Itu kan atau klaim tidak? konsep. Loh, Ya. Anda nih ngomong Kamu mau nggak berdiskusi jelas tidak? poinnya. Tadi kamu bertanya kepada saya. Tadi kamu bertanya pada saya, silakan jelaskan. Pak, di sini Sudah. Anda Ketika tidak saya diminta menjelaskan, untuk Anda potong. berkhotbah, Pak. Bagaimana Anda menerima Lawan penjelasan? diskusi Anda, dengerin. Khotbah Saya juga itu yang menjadi menjelaskan lawan kalau Anda diskusi tahu. Anda, Ya. dengerin dulu. Ya. Dengerin dulu. Kamu tidak bisa Lawan menerima diskusi penjelasan Anda, saya, cuma motong-motong. Dengerin dulu. Lawan diskusi Anda tidak terbiasa mendengar doktrin sesuai dengan data. Anda menyebut 3 pribadi ini. Ada Congor. Bapa, Roh Kudus, Yesus dan Roh Kudus. Benar. Bapa, Giliran Yesus, Roh Kudus. Dari 3 pribadi ini, kan 3-3-nya ini berbeda nih. Yesus ada di bumi, Roh Kudus di dalam rupa burung merpati, Bapa di surga. Siapa yang lebih tinggi dalam hierarkinya? Siapa? Tinggal jawab kok. Baik ya, data banyak. dengarkan ya baik-baik ya. Pakai Semua data. teman Pakai data. Muslim. Makanya saya mau jawab. Silakan. Sebentar dulu. Logika Anda yang saya uji sekarang, ya. Karena Anda membatasi Tuhan dalam bentuk 3 kan? 3 pribadi kan? Loh, Jangan bukan terjebak kata saya. 3. Dengarkan Bibelmu teman-teman. yang bicara, kau Kalau sendiri yang Allah berbicara. dengarkan. Dengarkan penjelasan saya ya. Saya bertolak ya di ayat yang terakhir tadi ya. Ya, berangkat dari sini sudah dimenyatakan bahwa dia itu Allah. Kenapa dia itu Allah? Karena tidak ada manusia yang mampu menyertai manusia sampai akhir zaman, ya. Itu kata Yesus loh. Dan sekarang saya tanya ke kamu, apakah kalau Allah berbicara pada saya, dengarkan. Kalau Allah Pertanyaan berbicara saya, hierarkinya saya. mana yang lebih tinggi? kemudian Hei, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Sudah dijawab Ada tadi kan 3 tidak ada yang pribadi. sama.
Tidak ada kan lebih tinggi, sudah dijawab. Mana datanya? Coba terima logikanya. Mana Terima dia? logikanya ya, dengarkan. Jadi data Yohanes 12 49 sahabat. Saya tidak pernah membantah dengan diri pikiran saya, Pak. Dan Anda bisa memahami penjelasan saya. Jangan dipotong, dengarkan. Oke, berikan kesempatan saya 1 menit. Ya, kalau Allah berbicara pada saya, kemudian Allah berbicara kepada Dian, kemudian Allah berbicara kepada siapa saja, ada berapa Allah yang berbicara dalam saat yang bersamaan loh. Ada Gak pernah saya berbicara dengan Allah, Pak. Udah ada, Pak. Anda di bawah saja. Ya kau ini. Oke, jawab Sekarang kau jawab, pertanyaan Dian. saya. Dian, sebentar Dian, kau Ada jawab dulu. 3 Kau pribadi jawab dulu. di situ. Ya sudah, kau jawab dulu Dian. Bisa nggak tidak? Saya Ada bertanya. 3 Bisa nggak tidak saya pribadi bertanya, di Dian? situ. Dian, bisa ada nggak saya Bapa, bertanya, Dian? ada Saya bisa Roh, bertanya tidak? ada Yesus. Mana Dian, yang hierarki kau yang terlalu paling banyak. tinggi? Pertanyaan ini sudah dari dulu, Dian. Jawabannya tetap sama. Lalu kalau kau Siapa? tidak mau terima, bolehkah saya bertanya? Oke, saya bantah ya. Bolehkah saya Sebentar, bertanya? waktunya Anda menyimak. Saya tidak pernah ngomong Bibelmu yang berbicara. Aku tidak dapat berbuat Betul, apa-apa dari yang kau diriku sendiri. sampaikan Diam dulu. betul. Ini bicara data Bibelmu. Iya, sekarang saya tanya. Yesus kamu bisa menerima tidak? perintah, sabar. Boleh saya jelaskan dulu? Saya setiap berkata-kata tidak mungkin congor Yang kau cari kecuali apa dari diam dulu, ini? bro, diam dulu. Diam dulu. Gak ada ilmu kalian. Apa, Dian? Sabar dulu, sabar. Biar saya jelaskan. Nanti kau Kau tanggapi cari ini. apa? Sabar. Yang kau cari apa? Nah, saya nanya tadi sama kau, siapa yang lebih tinggi kedudukannya Bapa Tadi kan atau sudah Yesus? dibilang tidak ada yang lebih tinggi. Oke, boleh saya bantah? Silakan. Oke, data Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa Dia yang yang mengutus mengutus aku, Ya. dialah yang memerintahkan Betul, aku. jangan suaranya besar, Diam. pelan-pelan. Kenapa dipotong? Pahami, kenapa kau suara besar-besar dan kejam? Kenapa dipotong? Kenapa kau Kalau kejam-kejam? kau mau diskusi bukan mengalihkan perhatian, Lanjut. ini Bibelmu yang saya bacakan. Iya, oke. Sebab Terus? aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Ya, tetapi Bapa bukan yang dia mengutus yang mengutus aku, aku. dialah yang memerintahkan aku untuk aku mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Dan Terus? aku tahu perintah Bapa itu adalah hidup kekal. Ya, jadi apa yang aku katakan kepadamu sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kalau mereka sama, Terus? mereka sama, kenapa Yesus menerima perintah? Kau Jawab. pintar sekali baca kitabnya. Kau pintar Jawab. sekali, cuma kau tidak Jawab, Bu. cerdas. Pertanyaan saya, tadi Anda sudah jawab bahwa mereka sederajat. Mereka kata Anda ya. Ya, Tapi mereka. saudaramu bilang satu. Jawab pertanyaan saya. Siapa kedudukannya yang lebih tinggi, Bapa atau Yesus? Sama. Mereka kedudukannya sama. Berarti salah Yohanes 12 nomor 50. Tidak salah. Salah. Salahnya di mana? Salah. Loh, Salahnya Yesus kamu terima logika perintah dari kamu Bapa. yang jangan pikir logika Yang sekarang. menerima perintah otomatis dia Kenapa lebih rendah daripada yang memerintah. Betul, Logika. betul. Kamu tidak bisa menerima Ya sudah, logika. kalau begitu kau di bawah. Kenapa Bagus, Ustaz. diturunkan ya? Diskusi Ini saya ya. sudah gunakan data saudara ya. Anda memberikan statement, Mana tapi dia data bantah Anda? sendiri. Nah sekarang tanggapi pernyataan saya ya. Saya tanya dulu, siapa yang lebih tinggi Bapak atau Dari Yesus? tadi, dengarkan ya. Sudah dijawab. Siapa yang lebih tinggi Bapak atau Yesus? Jawab. Mungkin si Dian ini budek ya. Udah, Teman-teman mendengarkan kok. Saya sudah Udah, jawab. yang lain saja. Saya tidak butuh partner diskusi yang dia ngomong A, dia hianati sendiri, ya. Oke? Jadi kalian Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Delay nggak wabarakatuh. saya ini, Bang Dia? Hah? Delay nggak? Ekonya doubling. Oh ada ekonya. Cek Kecil ini, dulu. ini, Dikit lagi. ini. Itu ada mending. Gini. Terima Oke. kasih. Jadi gini, Anda menyatakan kesetaraan keilahian antara Yesus dan Bapa. Saya buktikan dengan data banyak, ada ratusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya kan?
Penghakimanku adil karena aku menghakimi bukan menurut kehendak Bapa yang mengutus aku. Yohanes 13:16. Aku berkata kepadamu, yang mengutus tidaklah lebih tinggi, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus terima perintah, Yesus berdoa kepada Bapa. Saya akan buktikan datanya. Yohanes 17, Lukas 22, Lukas 24 nomor 40 sampai 45. Ya Bapa, cawanku ini memang akan berlalu. Jikalau cawan ini akan berlalu, maka kehendakmu. Ibrani 13 nomor 8. Ya kan? Jangan kau mira aku yang akan mendakwamu di depan Bapakku, tetapi Musalah yang akan mendakwamu. Di mana letak kesetaraan keilahiannya? Saya menjawab itu dengan data, bukan congor-congor. Kalau Anda tadi bawa satu pengertian, dan Anda harus tahu Matius 28 nomor 19 itu ayat sisipan. Karena apa? Kalau Anda mengatakan sebab segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, mohon maaf, Yesus mengatakan tidak pernah begitu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Dan tidak pernah seorang pun dari 11 murid itu membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tunjukkan kalau memang ada. Oke? Kalau Anda mau tanya, jawab pertanyaan saya itu dengan gampang kok. Siapa yang lebih kuasa? Karena datanya banyak. Tidak pernah Yesus Maha Kuasa. Tunjukkan datanya kalau memang betul Yesus Maha Kuasa. Ya, yang naik Kristen ya. Nah, ini turunin aja si tolol ini. Wih, kau cuman begitu doang kau. Kau minggat dari sini. Aku tahu kau cuman menghujat. Saya tidak pernah menyerang pribadi. Saya tidak pernah menyerang yang namanya. Yang saya serang itu datamu, data. Ya, data. Bantah pernyataan Yesus dengan data Yesus sendiri. Bantah Paulus dengan Yesus, bantah Yesus dengan Paulus. Itu yang kami mau. Kenapa? Memang bertolak belakang. Ya, Iwan Bila, bantu tap layarnya ya, silakan. Ya. Lanjut Bang War. Dia tanya dia kan? Biar enak diskusinya. Siapa nih nulis ini si Thomas ini? Thomas tuh masih apa? Ya. Oh, modenya itu yang itunya direndahkan dulu. Kayaknya coknya Pak Ustaz. Echo. Ini masih doubling Pak Ustadz. Udah agak mending. Bang Dian. Agak mending. Oh enggak. Oh iya. Oke. Lanjut. Ini ada KS ini. Selamat pagi Bang KS. Bang KS selamat pagi. Islam atau Kristen Abang dah? Islam atau Kristen? Bang KS, selamat pagi Bang KS. Islam atau Kristen? Kalau nggak ada jawaban begitu, blender naik kalau begitu. Itu blender ini. Kita naik ini Pak Ustaz. Bener nih. Udah naikin aja lah. Ada bila sama Bang Otak lah. Iya. Halo, blender KW. Halo Dian Dencong. Udah aku kau. Udah gampang kok dengan aku kau. Kok terguncang motornya? Ya itu sini wasit lintas. Aduh, Oten. Bantah data kami. Gitu. Buktikan iman aku. Lagi izin Bang Dian coba menara ini tak sedikit diskusi sama menara ya. Silakan. Oke Bang Mena, ini Menara Muria ini. Mena, selamat pagi Bang Mena. Pagi. Ya. Tadi sudah naik kayaknya ya. Iya. Kenapa turun? Ya diturunin. Oh diturunin. Ya. Keren dari ditanya apa jawab apa. Enggak, itu kan tipikal diamnya kan gitu. Iya, saya pinter masalahnya data Lu bertanya melulu sih. Lu bertanya melulu. Bentar Bang Mena. Oh, Anda tak mampu mempertanggungjawabkan narasimu sendiri kalau begitu. Bukan. Iya. Sekarang pertanyaan saya ke kamu bisa tidak? Udah Anda dengan Pak Dian. Thomas. Kalau dengan Dian, saya kalau boleh, cuma Kak? congor begitu saya tolak Anda.
Oh jangan, kenapa Enggak, begitu? Kenapa kok kejar-kejar? enggak. Lihat itu dahi Sekarang kamu. saya tanya lagi. Izin Mas Lihat Thomas, dahi 1 kamu menit. itu 1 sudah. menit. Itu lihat dahi 1 kamu menit. itu. 1 lihat, menit. lihat, 1 menit. Saya lihat bicara. dahi kamu itu. 1 menit saya bicara. Yesus dan Bapak setara atau tidak setara? Jawab. Setara lah. Jadi salah tadi Yohanes 12 nomor 49-50. Salah Kau Yesus baca berdoa kepada konteksnya Bapa. lah. Kan perdebatan Mana Alkitab dia ini kan sudah dari dulu. Kan sekarang pertanyaan saya bisa Gak ke ada kamu ilmu. tidak? Udah Mas Thomas. Sebentar. Gak layak kau diskusi dengan aku. Jangan Lanjut, Mas Thomas. dulu. Iya. Bang Menara, oke, kita jangan pakai otot-ototan Bang Menara. Itu dahi-dahi kan sudah pada kerut semua itu. Thomas, izin dulu. Thomas, nulis. Coba buka aja. Mas. Pakai, nggak usah pakai apa aja. Langsung aja pakai HP. Oh, Nah, feedback ini. Ini jelas. Bagus ini aja nih, apa bro? Ini aja. Ya, oke. Ya, Pak Menara, selamat pagi, Pak Menara. Selamat pagi. Ini kita diskusi pakai data, kemudian gantian ngomongnya, nggih? Ya boleh saya Siap, duluan ya? ya. Bentar, Saya duluan ya. aduh. Suara aku ini terang kok bro. Lanjut ya, lanjut. Bentar. Kok malah ke ini? Kameranya aktif. Izin lu Thomas. Berarti kabel lu mungkin ada yang rusak dan bro beli aja untuk kabel bro. Kabel OTG ya. Ini masih enggak jelas. Bagus ini nggak nulis. Oh ya, ya udah nanti saya tak beli Bang. Oke, Bang Menara tadi belum dijelaskan kenapa ya Yesus sendiri menyatakan ketidaksetaraan kepada Bapa dan Bang Menara ngotot bahwa Bapa setara, Yesus setara dengan Bapa. Nah, datanya di mana? Kita tunjukkan data primer dulu ya. Sumber utamanya. Nah, kalau di kami jelas ya, kami akan bawakan data di sini datanya di dalam Yohanes 14 ayat 28 ya. Di situ dikatakan, loh Bang Dan di mana itu? Di situ dikatakan Bapa lebih besar daripada aku. Ya, itu perkataan Yesus sendiri ya. Bapa lebih besar daripada aku. Nah, kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 17. Jangan comot-comot sebagian ayat, Bang. Kalau mau diskusi dari depan, jangan Ya mencomot kita kan ayat supaya gini, kita bisa pahami. bentar. Kami membawakan data primer, nanti silahkan dibantah. Ya bukan, Anda. boleh. Data primer itu kan yang dibahas ini kan isi dari secara keseluruhan, bukan simpulan dari Saya satu dalam ayat diskusi itu itu enggak bisa. Saya membacakan satu perikop itu enggak mungkin. Kenapa tidak bisa? Ya tidak bisa, waktunya enggak cukup. Ya tidak, ya kalau bisa tidak usah Yo, lah. ini bukan gereja, Abang. Ya betul, saya bilang, Oke, yang bilang sekarang ini gereja ya nanti apa? tanggapi saja lah. Itu Tidak boleh, poinnya pemahaman itu tidak bisa begitu. Ya Allah ya Garin. Nah, Anda benar, Anda tidak bisa diskusi kalau kayak Masa gitu. orang belajar maling ya? kita langsung baca Ya, udah. Bisa. Kamu mau diskusi atau tidak? Saya kan bilang kalau mau diskusi boleh, silakan dari satu monitornya. Anda nanti yang baca satu perikop, saya bacakan yang Ini kan yang lainnya. mendali, silakan Anda Udah, turunkan saja ini Menara nggak mau Kenapa diskusi. begitu? Gian aja Bang Otak Waras. Turunkan saja, dia nggak mau diskusi dia. Bang Gian, selamat pagi Bang Gian. Oke, Bang Gian tadi pembahasan bersama Ustaz Dian ya. Oten ngotot bahwa Selamat pagi. Yesus, ya selamat pagi. Yesus itu setara dengan Tunggu Bapa. Thomas. Ini sidangan ini kok diam aja nih kok. Terus dia tadi setara dengan Bapa. Tunggu dulu Dian. Jangan siapa dulu. Jangan Islam Kristen. Jangan. Saya turunkan jangan ya. Oke, lanjutkan Pak. Saya turunkan ya. Lanjut. Oh iya. Ini enaknya kita pakai on cam aja biar dia ada hujat-hujatan ya. Bentar. Bentar. Yohanes setara dengan Bapa di Yohanes 10 ayat 30, Bang. Iya, bentar. Saya on cam dulu. Oke, gini lebih enak ya. Nah, Pak Gian bisa on cam? Nggak bisa, Bang. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Bukan nggak bisa, soalnya malu awak. Nggak bisa. Malu kenapa? Oke, sekarang gini Pak, tadi Bang Dian sudah membawakan data ya. Iya. Ya. Bahwa Bapak itu tidak setara dengan Yesus. Salah satunya adalah Yesus sendiri menyatakan Bapa lebih besar daripada aku. Enggak, Yesus berkata dia setara dengan Bapa itu di Yohanes
10 nomor 30. Oke, bacakan dulu. Apa ayatnya? Aku dan Bapa adalah satu, itulah kata Yesus. Oke, aku dan Bapa adalah satu. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Mereka juga bersatu seperti kita dan Bapa, seperti Yesus dan Bapa. Murid-muridnya berarti juga Tuhan juga. Oke, kalau memang abang mereka membantah itu, bacakan Yohanes 14 nomor 7. Oke, bacakan. Bacakanlah. Loh, Anda yang bawa data kok saya suruh bacakan? Ya udah, Suruh tanggung jawab. biar ku ambil kitabnya dulu. Ya, silakan. Ambillah gitu loh, enak ya diskusi. Kalau memang abang Jadi- membantah aku dan Iya, Bapak ada. saya nggak membantah. Saya nggak membantah. Yang membantah kita pandai sendiri. Nah, Ayat biar selanjutnya saya mengatakan, perdekat sama mereka abang ya. bersatu bersama Bapa dan Yesus. Ya, Oke, satu. biar saya Ya. perdekatkan sama abang ya. Silakan. Nah, biar abang itu pun Bagian, halo, aparaku, si agian Anda kan? Si kan doh? Itu tolong si agian, suara berisik itu agak jauh. biar saya bacakan bang ya. Ya, juga Ya. jauh suara anak-anak kecil tuh. Itu kena apa kita? Coba pindah posisi segian. Berisik kali segian, berisik kali di lokasimu. Yesus berkata, Halo segian, dengar dulu. nah ya bang, Berisik kali suara anak kecil loh, nanti kena benet ya. udah, Suara anak kecil itu pindah posisi sedikit. udah. Ah ya, oke, selanjut. Biar saya bacakan bang ya, biar saya perdekatkan karena abang itu menolak kan. Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Itu maknanya kiasan tuh bro. Ya udah. Ya silakan, Thomas aja silakan. Suaramu Thomas, ini buka mic-nya Thomas. Gini, ketika di situ dikatakan, ya kita perhatikan teman-teman ya. Ketika melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Oke, apakah wujud Bapa sama dengan Yesus? Saya jawab dia. Tapi Yesus sendiri yang mengatakannya. Yang enggak saya tanya kepada kamu, apakah wujud Bapa sama dengan wujud Yesus? Ya, kalau abang itu menanyakan tentang wujud Allah itu kan tidak bisa kelihatan, Bang. Kalau tidak bisa kelihatan, kenapa disamakan dengan Yesus wujudnya? Ketika melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Ya karena Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri, Nah, dia sendiri yang melihat itu melakukannya. berhubungan, ya sabar. Melihat itu berhubungan dengan fisik tidak? Gimana, Bang? Melihat itu berhubungan dengan fisik enggak? Saya melihat anak saya mirip dengan saya, berarti itu berhubungan dengan fisik atau tidak? Nah, macet loh. Enggak, Macet. sekarang yang Makanya kita nggak percayai semudah dia yang itu. mengatakan Anda dirinya sendiri atau menyamakan cuma Bapak, oke. Anda berusaha mati-matian menyamakan Bapak dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus mengatakan, ketika melihat Yesus sama dengan melihat Bapak, Anda menolak bahwa fisik Bapak sama dengan Yesus. Jangan macet. Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Yesus sendiri yang mengatakannya. Iya, berarti fisik dari Bapak ya, ketika Bapak dilihat itu sama dengan Yesus. Benar. Karena berarti- Yesus sendiri yang Oh, mengatakan. berarti fisik Bapak sama dengan Yesus. Iya.
Astaghfirullahaladzim. Lalu sia-sialah Yesus mengatakan, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Ya, itu sebenarnya makna kiasan Yesus. Baca Yohanes 16:45, bro. Sekian. Anda bingung, Bang Gian. Anda Itu nggak ini nyambung itu, Bang. enggak, Anda yang bingung. Anda sendiri yang menyamakan. Ketika disamakan, Anda nggak terima. Maksud dari ketika melihat Bapa, ketika melihat Yesus melihat Bapa, artinya apa? Pengajaran Yesus itu sama dengan pengajaran Bapa. Bukan fisiknya, bukan kesatuannya. Karena apa? Ketika dikatakan Bapa lebih besar daripada aku, sudah cukup. Kalau kamu mengatakan Bapa dan aku adalah satu pengajaran, sama seperti muridnya Yesus, satu pengajaran. Maka dikatakan mereka juga bersatu seperti kita. Kamu menolak tadi ayat yang pertama, kamu juga menolak ini yang dikatakan Yesus itu sendiri. Menolak yang mana? Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dan dikatakan pun di Satu, Yohanes iya loh. 11:27. Saya katakan betul, satu dalam pengajaran. Jadi apa yang diajarkan Bapak sama dengan apa yang diajarkan Yesus. Apa yang diajarkan murid-muridnya Yesus sama seperti yang diajarkan Bapak dan diajarkan oleh Yesus. Sama. Ya kalau memang itu pemahaman abangnya, berarti derita abang sendiri. Bukan, baca ayat sebelumnya. Di situ mengatakan tentang pengajaran atau bukan. Anda ini coba baca lagi. Ayat sebelumnya, sebelum dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu dia berbicara tentang pengajaran atau tidak? Jujur. Enggak, aku Jadi gini ya, Maka jadi saya bantu jelaskan aja lah. Jadi teman-teman Sparta, muslim ini diam dulu. Kamu jangan sok pinter. Ya, saya bukan sok sedang pinter, berdiskusi ayo dengan logika Gian. kita Kamu jangan diadu. merasa kamu lebih pinter daripada Gian. ya, Kamu diam bukan dulu. saya lebih pintar dari kamu, jauh lebih pintar Udah, dari kamu. enggak Dan perlu, semua enggak perlu, teman-teman enggak kamu perlu. di Saya kamar enggak ini perlu, saya lebih enggak pintar. perlu. Kemana sih Saya dia? enggak perlu. Kabur Oke, ya dia? Udah diam. Ya, saya berbicara dengan Gian ini. Saya sedang berdiskusi dengan Gian. Ya, oke, Gian. Berani nggak diskusi dengan saya? Udah. Turunkan aja dulu, Bang. Nanti Nggak aja berani dia. ya. Kalau sudah Saya Gian, turun ya. sendiri aja ya. Nggak berani Nggak aku ada, ya. nggak ada. Oke, Nggak turun ada aja, orang nggak nggak apa-apa, berani no sama problem. Oten. Saya Kau orang sama awam aku saja juga berani berani. sama dengan Oten. Ya. Udah, kamu diem aja dulu, ya, biar kepanasan dia. Ketika Oke, sama aku Gian. Ya, Gian. Oke, berarti jika kamu menyamakan ketika melihat ketika melihat Yesus sama melihat Bapa, melihat itu berhubungan dengan fisik, maka kamu jangan sekali katakan Bapa itu sama dengan Yesus. Tidak Enggak, sama. yang kita percayai kesaksian dirinya sendiri, dia yang menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah Allah Bapa itu sendiri, atau yang mana kita percayai? Oke, Anda ini nggak ngerti binom kayaknya. Aku suka masuk. Dia ini nggak ngerti binom. Dia nggak ngerti bahwa Trinitas itu seperti apa, oneness seperti apa. Dengan Karena begini, Bapak Bang. adalah Yesus. Anda sudah menjadi seorang oneness. Yesus itu adalah memiliki dua natur, yaitu kemanusiaan dan keilahian. Bukan itu. Maksudnya gini, Bang Gian. Ketika Anda mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Anda sudah menjadi seorang oneness, bukan Tritunggal lagi. Karena konsep Tritunggal itu adalah Theos, itu memiliki 3 pribadi. Pribadinya apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Mereka punya pribadi masing-masing. Tapi Anda menyamakan Bapa adalah Yesus. Nah, Anda oneness. Paham nggak kalian itu? Ya, saya masih setelah Memiliki pribadi masing-masing. Mana datanya? ya, sekian. Oh, Yohanes 5:26. Baca tuh. Hah? Yohanes 5:26 baca dulu. Baca sekarang. Yohanes 5 ayat 26 baca. Baca kencang-kencang ya. Coba bacakan sekian. Bapak punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri itu. Yohanes 5 ayat 26. Berarti kamu gak pernah baca Bible ya? Pengutus lebih besar daripada yang diutus. Yohanes 13 ayat 16. Hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya.
tuh dua data itu? Itu pekerjaannya berbeda-beda, Bang. Itu dalam artinya itu pekerjaannya berbeda-beda. Inilah Bang Otak Waras. Mereka itu selalu berkelit ketika diperlihatkan data primer dari kitabnya sendiri. Ini data primer, bukan data sekunder loh. Kalau Anda menolak data sekunder, oke, karena data sekunder itu diolah pihak lain, ya, dari data primer itu. Tapi ketika data primer dikasih kepada kalian, kalian tetap nolak. Ini yang saya bingung. Sama seperti diri Abang. Abang memiliki 3 roh, 3 jiwa dan tubuh, jiwa dan roh, tetapi pekerjaannya berbeda-beda. Pikiran Nggak ada. berpikir. Saya kalau nggak ada tubuh, jiwa dan roh, saya nggak hidup. Saya nggak manusia. Itu aja. Lanjut. Gini Bang Gian. Oke, saya ikuti Bang Gian sekarang. Manusia, Tuhan itu seperti jiwa, badan dan roh gitu ya. Trinitas itu. Sekarang saya tanya, Pekerjaannya berbeda-beda. ketika badan saya masuk ke dalam air, ruh dan jiwa saya juga masuk ke dalam air tidak? Nah, bingung dia. Gimana, Bang? Ya, saya ini terdiri dari jiwa, badan, dan ruh. Ketika badan saya masuk ke dalam air, ruh dan jiwa saya masuk ke dalam air tidak? Ya sama-sama. Sama-sama. Ketika Yesus itu dikandung dikandung Maria, Bapak juga dikandung Maria. Macet teman-teman, macet. Iya. Bapak Karena dikandung Maria. Bapak itu adalah Yesus, itu adalah gambar Allah Bapa itu sendiri. Iya, berarti Bapak dikandung Maria. Bukan seperti itu konteksnya. Tadi Anda sendiri yang mengatakan saya manusia. Kan Anda analogikan Trinitas itu seperti saya yang punya jiwa, ruh, dan jasad. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini, saya perdekatkan lah biar Abang itu dengarkan dulu biar kamu paham tadi apa yang kamu narasikan sendiri. Saya tidak mengotak-atik apa yang kamu jawab ya. Ketika saya masuk ke dalam air, ruh dan jiwa saya juga masuk ke dalam air. Nah, Anda katakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu seperti itu, ya. Nah, ketika Yesus ini, ya, Yesus masuk ke dalam perutnya Maria, dikandung Maria, apakah Bapa dan Roh Kudus ini juga masuk di dalam perutnya Maria? Iya, makanya aku bilang tadi sama Abang, biar ku perdekatkan lah itu sama Abang, biar Abang itu paham. Karena Abang enggak, ngerti. jawab dulu. Ini jawab dulu, ini selesaikan sekarang dulu begini. ini. Kamu tanggung jawab Iya, dulu. itu selesai nanti itu. Ya, sabar. Ya, ini jawab dulu nanti kamu jelaskan. Ketika Yesus dikandung Maria, apakah Roh Kudus dan juga apakah Bapa dan Roh Kudus? Ini Yesus dikandung Maria, apakah Bapa dan Roh Kudus juga dikandung Maria? Nah, sekarang begini, jawabannya begini. Jika Abang itu memiliki gambar, Abang pakulah gambar Abang itu, apakah Abang itu ikut terpaku juga? Ya, nggak nyambung. Ini hubungannya tadi dengan saya. Jadi berpikir secara logika, bro. Kok kamu sampai di situ gimana sih? Jangan lari Enggak, jika ke aku situ. bertanya kepadamu. Jangan Jika lari-lari aku situ, nggak bertanya nyambung kepadamu. itu. Anda kata Kalau tadi kamu mengatakan, memiliki sabar gambar, sabar, kamu dengarkan dulu bakarlah dia. gambarmu itu, apakah Aduh. kamu ikut terbakar juga? Enggak, itu gambar saya, bukan saya. Nah, jadi Saya kamu ikut tidak terdiri, diri saya Nah, tidak, bukan, gambar itu bukan termasuk dari entitas saya. Yang termasuk entitas saya itu menurut kamu adalah ruh, jasad, dan jiwa. Nggak ada gambar itu. Gambar itu siapa? Gambar Baik, itu boleh bukan dengan dari saya diri saya. jawab? Udahlah, kamu Saya jelaskan biar otak kamu terbuka gitu loh. Maka udah diem lah. Nggak berani ya? Gini Bang Gian. Saya jelaskan biar otak kamu itu udah tambah diem, jangan wawasannya. kepanasan kau. Nanti kamu Nggak ada waktunya. kepanasan. Nanti kamu sama Bang Otak. Kamu Udah, ngejar-ngejar diem. Kamu sama pertanyaan Bang Otak nanti. untuk Saya nggak mendapatkan mau, jawaban nggak yang mau, tidak nggak masuk-masuk mau. di kamu. Udah, diem. Bang di mute Bang Otak. Saya bukan moderator. Bang. Sulit. Udah. Oke, Gian. Kau sama aku Sparta, aku aja diam Sparta. Ya, nanti sama Bang Otak Waras. Oke, Gian. Jangankan Berarti kamu, gini, Gian. Yang semua menyamakan ya, tadi. Udah ya Allah. Sudah ya kamu bawa di Karim. sini.
Udahlah, dan tadi kau udah menyuruh dulu Cuma berulah kamu dengan saya di Gini. ya. Gini Gian, ya. Tadi ya Gian, yang menyamakan Trinitas itu seperti tubuh saya, roh saya, kan kamu sendiri. Makanya kamu saya tanya, ketika saya masuk air, apakah ruh saya, apakah jiwa saya juga masuk air? Kamu mengiyakan. Tetapi ketika kamu ditanya, ketika Yesus itu dikandung oleh Maria, apakah Bapa dan Roh Kudus juga dikandung Maria? Nah, kamu menolak. Ini namanya kamu tidak konsisten dengan Saya bukan apa menolak, yang kamu tapi bawakan. jawab dulu. Sama-sama menjawab kita. Nah, Iya, jawab dulu makanya. Nah, pertanyaanku. jawabannya apa? Kamu seperti saya masuk ke dalam air, ruh saya dan jiwa saya masuk ke dalam air. Analoginya seperti itu. Ketika Yesus dikandung Maria, apakah Roh Kudus dan Bapa juga dikandung Maria? Silahkan dijawab. Jika gambarmu itu kamu bakar, apakah kamu ikut terbakar juga? Tidak. Tidak, kan ya sama seperti itu logikanya, bro. Ya, tidak, karena gambar itu bukan dari diri saya. Diri saya itu adalah jiwa, kan kamu sendiri yang mengatakan. Yang dimaksud saya itu adalah jiwa saya, ruh saya, dan jasad saya. Gambar itu bukan termasuk saya. Jangan nyambung. Macet dia teman-teman. Dia bingung dengan statementnya sendiri. Bingung, namanya yang bingung, nggak bisa berpikir. Trinitas itu irasional, tidak rasional. Karena apa? Ketika kamu analogikan seperti manusia, ketika manusia itu masuk ke dalam air, ruh dan jiwanya masuk juga dalam air. Ketika Trinitas kamu gambarkan seperti itu, ketika Yesus itu masuk di dalam perutnya Maria, maka Bapa dan Roh itu juga masuk di dalam perutnya Maria. Itu konsekuensi logisnya ketika kamu mengatakan bahwa Trinitas itu seperti tubuh manusia. Oke, begini. Jika engkau berpikir mau pergi ke Jakarta sana, pikiranmu udah nyampe ke sana atau ke Amerika kan? Apakah tubuhmu ikut ke sana juga? Kan enggak. Kan begitu. Pikiran beda. Pikiran itu sesuatu yang belum terjadi. Sama seperti itu Belum logikanya, terjadi, bro. itu masih dalam angan-angan, masih ada dalam dirinya. Tapi kalau sudah terjadi, itu baru kejadian. Sesuatu yang dipikirkan itu bukan kejadian. Itu Iya, hanya apa? Pikiranmu udah nyampe ke sana, tetapi tubuhmu masih tinggal di situ kan? Sama seperti itu. Pikiran kan nyampe ke sana gimana pikirannya? Dia hanya berpikir untuk sampai ke sana. Untuk sampai ke sana butuh jasadnya sampai ke sana. Itu baru dia nyampe sana. Kalau baru difikirkan itu baru merencanakan. Bukan dia sampai ke sana, tapi merencanakan sesuatu. Bagi kamu di mana? Jangan samakan perencanaan dengan realitas. Itu kalau sudah terrealisasi berarti dia sudah sampai sana. Siapa yang sampai sana? Bukan hanya pemikirannya, jasadnya, rohnya, tubuhnya sampai sana. Itu namanya terrealisasi. Tetapi kalau masih difikirkan, dia masih pada di dirinya, belum kemana-mana. Ya sekarang abang tuh di mana ini? Misalnya di Jakarta. Udah. Sekarang gini aja ya, akui dulu bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Sesuai dengan data primer yang kami berikan kepada kalian bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itulah yang dikatakan Yesus itu memiliki dua natur. Dua natur. Dalam kemanusiaan. Sekarang gini saya tanya, saya ikuti. Memiliki dua natur, natur kemanusiaan dan natur keilahian. Nah, tunjukkan kepada saya kapan dia menjadi manusia, kapan dia menjadi Tuhan. Kapan dia berperan menjadi manusia, kapan dia berperan menjadi Tuhan. Silakan. Nah, bacakan Filipi 2 nomor 7, Bang. Biar abang itu paham. Ya baca, kamu yang baca. Jangan nyuruh saya. Kamu selalu menolak kebenaran itu. Kebenaran di mana? Yesus menyatakan dirinya itu adalah anak Bapa itu sendiri. Abang menolak. Anda tidak menjawab. Yesus yang menyatakan dirinya sendiri bahwa itu adalah Paulus dari mana otoritasnya itu? Paulus.
Ya, Filipi 2 ayat 7 seterusnya itu membuktikan dia itu manusia. Kenapa dikatakan taat sampai mati? Ya, teri. Meninggikan dia. Kalau abang memang berkata seperti itu, ya derita lu sendiri. Dan Allah meninggikan dia. Siapa Allah itu? Tapi dia, kalau dia Allah, kenapa Allah meninggikan dia lagi? Kamu mau bawa Otak waras perlu diluruskan. bantah. Nah, Bang otak waras nih lanjutkan Sudah sama betul Gian Spartan aja ini menjelaskan. Gian Ya udah, oke, Betul sambil. Gian menjelaskan ya. Ya, Filipi Kalian 2 cuma ayat bisa 6. membantah ya, tetapi Udah, dengan dulu. logika yang mau. Dulu kalau nanti aku sama Agen dulu. Oke, kalian Anda membacakan Filipi 2 ayat 6 sampai 10 ya. Anda baca cermat ayat itu. Sehingga Allah meninggikan dia. Kenapa gitu? Kenapa? Tapi kau bilang dia Allah sendiri. Ayo, betul. Kenapa dia dan akhirnya taat sampai mati? Ayo, silakan. Ayo. Makanya kalian membaca Dia taat sampai mati itu dalam keadaan sebagai manusia. Loh, dalam tapi dia kau bilang Allah sendiri. Kenapa dia taat sampai mati kepada Allah Bapa dan Allah itu meninggikan dia? Allah itu siapa lagi? Kau bilang dia Yesus Allah sendiri. dan Gimana dalam sih? keadaan sebagai manusia dia taat. Memang manusia. Memang dia manusia. Gimana? Memang dia manusia. Siapa yang bilang dia Tuhan? Dia sendiri. Mana? Di mana datanya dia bilang dia Tuhan? Mana datanya? Yohanes 13 ayat yang ke-13. 13. Engkau menyebut aku guru dan tuan. Bible sebelumnya menyebut itu tuan. Guru Yesus itu tuan, bukan Tuhan. Nah, jika engkau menolak itu, dikatakan pun di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu aku dan Bapa. Bagaimana kamu menolak itu semua? Dan dikatakan pun di Yohanes 14 nomor 7. Ya, sahabat, saya jelaskan ya. Satu saya jelaskan ya. Aku dan Bapa ada. Memang kau baca itu ayat itu aja. Ayat itu merujuk kepada ayat sebelumnya, terutama ayat Yohanes 10:29-nya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Bapakku itu siapa? Lebih besar daripada siapapun. Berarti itu masuk Yesus dong. Dia berkata tentang merendahkan diri, perkataan seperti Nggak pernah dia meninggikan diri. Dia meninggikan diri, bahkan dia obrak-abrik pedagang itu. karena dia itu dua natur. Nggak ada donatur ngarang kau, ya. Oke, saya jelaskan ya. Kau Jadi dia tadi berbicara dengan keilahiannya, dia berkata seperti ada. itu. Kalau dia ilahi, kenapa dia mengaku aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri? Dia tidak tahu hari kiamat, dia mengutuk pohon ara, dia sakit, lapar, haus. Kenapa nggak tahu dia? Bahkan dia tidak berhak yang duduk di sebelah kanan dan kiriku. Mana bukti Allah Bapaknya? Jadi kau tadi bawakan yang 10:30 itu nggak berdiri sendiri ayatnya. Aku dan Bapak adalah satu. Kau comot-comot ayat itu. Itu ayatnya merujuk kepada ayat sebelumnya, terutama ayat 10:29-nya. Semua kalian tolak kebenaran itu. Tolak. Kau membawa ini data fakta loh saya bawakan. Kau tadi comot-comot ayat. Aku dan Bapak adalah satu. Apa poin yang diambil situ? Aku dan Bapak adalah satu. Sebelumnya bercerita tentang apa? Ya kamu menolak itu, dan saya jelaskan Yohanes 14 nomor 7 udah jelas-jelas dikatakan bahwa kamu telah melihat Bapa itu sendiri. Iya. Menurut Yesus, Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya. Yohanes 5:37. Dan Yesus itu maknanya yang kau bawakan Yohanes 14 ayat 7 itu makna kiasan. Kau baca Yohanes 16:25. Selama ini aku katakan kepada kamu secara kiasan, namun nanti ada tiba saatnya aku akan berterus terang memberitakan Bapa kepadamu. Itu maknanya. Jangan kau melawan Yesus ini. Dia itu makna kiasan. Bukan melawan, kalian itu yang menolak. Kau menolak. Di mana menolak? Tuhan itu tidak bisa dilihat. Banyak data ya. Yohanes 1:18 ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tidak seorang pun, berarti termasuk Yesus dong. 1 Timotius 1:17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal. Yesus gak kekal, pernah mati, yang tak tampak, yang nggak bisa lihat, yang esa, yang nggak bisa dilihat, yang satu. 1 Timotius 6:16, dialah Allah Bapa maksudnya, dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, artinya nggak pernah mati.
bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Yesus bisa dihampiri, ya. Bahkan masuk ke kegelapan 3 hari dalam dunia mati. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jadi dia itu adalah Bapa itu tidak bisa dilihat. Memang manusia tidak bisa melihat dia. Bayangkan Musa saja nggak bisa melihat Tuhan. Musa ingin kali, ya Bapa, ya Tuhan, katanya, ya Allah, katanya, perlihatkanlah wajahmu padaku. Apa kata Tuhan? Wahai Musa, manusia jangan coba-coba ingin melihat aku, mati kalian, kata Tuhan. Paham? 1 Yohanes 4:12, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Itu makna alegoris. Tuh. Jadi kalau kau katakan Yesus Tuhan, apakah Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Suaranya dan tidak bisa kau lihat. Karena orang-orang Farisi dan orang-orang di sekeliling situ, orang itu pengen melihat Bapa itu, tetapi Yesus berkata seperti itu. Dia bicara kepada murid-muridnya, bro. Gimana? Iya, karena orang-orang di sekeliling situ, orang itu pengen melihat Allah Bapa itu sendiri, tetapi Yesus berkata seperti itu. Suaranya pun dan tidak bisa kau dengar. Ya udah, Rupanya berarti tidak bisa kau lihat. ya, artinya menurut Yesus Tuhan itu tidak bisa dilihat, betul? Betul? Ya, itu benar, tetapi pemahaman abang nggak nyampe ke situ. Kok pemahaman saya? Buktinya Yesus bisa dilihat, Yesus bisa ditangkap, ditombak, diludahi, dicambuk, disalib. Itu bisa dilihat, bahkan bisa tersiksa. Berarti dia bukan Bapa, berarti dia bukan Tuhan. Karena menurut Bible Anda tadi saya bacakan saat Yohanes 1:18, Yohanes 5:37, 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16, 1 Yohanes 4:12, Keluaran 3:20, banyak saya data. Ulang 4 nomor 12, Ibrani 11, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Itu benar. Nggak ada yang menolak itu, benar itu semua. Sudah. Abang aja nggak nyampe pikiran abang ke situ masalahnya. Anda yang nggak nyampe atau saya nggak nyampe sekarang nih? Ngawur kau nih. Bibirmu kau tabrak-tabrak. Yesus berkata Yohanes 5:37, kau bilang lagi Tuhan bisa lihat. Makanya kawan-kawan, Kristen ini nggak bisa mempertanggungjawabkan imannya, doktrinnya. Oke, sekarang begini. Nah, jika abang itu memang punya akal, Ya saya punya akal, Ya. makanya nama saya otak waras. benar punya akal. Hmm. Nah, Muhammad meminta ampun terhadap dosa-dosanya karena dia manusia berdosa. Yesus memberi pengampunan dosa karena dia tidak memiliki dosa. Manakah yang pantas kita jadikan contoh kalau memang abang itu punya akal? Oke, kau bilang Yesus berdosa menurut Bible. Ngarang-ngarang bebas kau. Nggak, mana yang pantas dijadikan contoh kalau memang abang itu Yesus berdosa menurut Bible Anda. Makanya dia dibaptis. Ngarang-ngarang bebas kau ah. Kalau kamu berkata seperti itu, saya berani terjun dari Monas kalau Yesus berdosa. Oke, saya buka datanya ya. Ketika mengumpul di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis berteriak, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Baca Lukas 3 nomor 3. Nah, pertanyaan saya, siapa yang waktu itu dibaptis di Sungai Yordan? Yesus, betul? Betul? Botol juga pemahamanmu ini. Saya pak data, berarti bibirmu botol. Berarti bibirmu botol. Saya baca data. Ngeri juga pemikiranmu ini ya, nggak ada. Yang botol saya atau Anda? Saya baca data dari tadi. Lukas 3 nomor 3, bertobatlah, disuruh tobat loh. Dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bukan sama saya satu dosa yang diperbuat Tuhan Yesus. Tunjukkan sama saya. Oke, dia ngomong kasar kepada ibunya dan dia berbohong kepada saudaranya. Kenapa Anda ketawa? Udah gila? Udah kumat? Karena pemikiranmu itu botol ya. Yang botol Anda atau saya? Anda bertanya, saya jawab pakai data ya. Banyak data membuktikan dia berdosa. Mau kamu cari di mana Yesus berdosa itu nggak bakalan jumpa. Banyak datanya, bahkan dia mengambil keluarga orang secara diam-diam.
Bahkan dia mengambil kedai orang secara diam-diam juga itu perbuatan dosa. Dia berbohong. Mana yang lebih suci? Mana yang lebih suci, Muhammad atau Yesus? Gak ada suci, sama-sama namanya manusia berdosa ya. Nih kau bacakan ya. Yohanes 7 ayat 8, dia berbohong kepada keluarganya. Saya tanya kepada Anda, berbohong berdosa nggak? Kamu malu sama perbuatan Jawab, berbohong dosa nggak? Saya jawab, jangan kemana-mana. Kok nggak saya turunkan, kok nggak mampu diskusi, saya ganti sama Sparta. Berbohong dosa nggak? diskusi sama kau tolak. Berbohong dosa nggak? Nggak, diskusi sama kamu pun percuma. Kamu semua ini kan ya, sudah mulai macet kan ya. Berbohong dosa nggak? Sederhana saja, dosa atau tidak? Macet loh kan? Berbohong dosa nggak? Mengambil barang orang tanpa tahu orangnya itu dosa nggak? Menyuruh membun-bun dosa nggak? Mengambil barang yang mana kau bilang? Yesus mengambil kedai orang tanpa tahu orangnya. Ya memang itu hak dia, namanya dia Allah itu. Inilah membuktikan dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia ambil kedai orang? Jika Allah itu mengambil sesuatu yang ada padamu, Kenapa tidak diciptakan? Kenapa dia tidak ciptakan kedai baru saja? Dia kan Tuhan, kau bilang. Dulu kau. Kamu berani menolak? Tahu pendeta Kalau lu ya misalnya Allah itu meminta sesuatu kepadamu, berani menolak nggak? Kau bilang dia Tuhan, dia datang ke bumi, kenapa dia tidak ciptakan aja kedai baru? Enggak, jawab dulu, jawab dulu, berani menolak nggak? Jawab ini. Jawab dulu. Kau bilang dia Tuhan, Jawab kenapa dulu, dia berani ambil? nggak kamu menolaknya? Masa kemana-mana kau? Kau tadi bilang dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berbohong? Kenapa dia mengambil kedai orang tanpa permisi? Kenapa tidak diciptakan aja kedai baru supaya orang makin percaya terhadap dia? Malah kedai orang diambilnya. Kenapa? Tadi kau bilang, mana bukti dosa Yesus? Saya sudah jelaskan. Yesus berbohong. Bahkan dia mengatakan di ayat lainnya, jika engkau mengatakan jahil atau bodoh kepada saudaramu, engkau akan masuk ke dalam neraka. Faktanya Yesus berkata BO hak kepada orang lain. Kenapa kau takut? Gak ada saya mirip Anda ya. Memang dasar juga. Ya, jawab dari tadi kau saya jawab kan. Nah kemudian dosa Yesus lainnya, dia tidak hormat kepada orang tuanya. Padahal hukum Taurat mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Jawab dulu, mana yang lebih suci kalau menurut kamu? Apa? Kau punya akal. Apa? Mana yang lebih suci, Muhammad atau Yesus? Lebih suci Muhammad, kenapa? Berarti kamu bodoh. Yang bodoh kau. Yang bodoh kau. Anak orang yang dikandung mamanya, yang dilahirkan mamanya supaya percuma diskusi sama kau, orang bodoh. Takut kok, takut. Yang bodoh kau ya. Anak orang yang dikandung mamanya 9 bulan, kemudian dengan susah payah dilahirkan mamanya dan udah nggak perlu kita diskusi sama kau. Maksud kan? Nah itu kalau otot sama aku nggak lama-lama ya, macet. Iya, untuk apa diskusi sama orang bodoh? Karena saya ini cerdas, paham kau? Saya bisa buat terungkup orang nggak begitu lama. Kebodohanmu itulah kebodohanmu. Yang bodoh Anda, anak orang yang dikandung mamanya, yang dilahirkan mamanya dengan susah payah, kemudian ditetek mamanya hingga besar dan sempat menjadi tukang kayu, tiba-tiba kau tuhani, kau fitnah jadi Tuhan. Bahkan dia difitnah jadi Tuhan setelah dia mati dan bangkit. Ketika sejaman hidupnya tidak pernah orang menyembah dia, tidak pernah orang mentuhankan dia. Kebodohanmu itu tadi. Murid-murid Yesus tidak pernah mentuhankan Yesus. Paham kau? Orang Yaman dia mengatakan dia nabi, dia hamba Tuhan. Bahkan di Matius 12:15 perikopnya saja sudah jelas, Yesus hamba Tuhan. Kalau dia Tuhan, ganti aja judulnya Tuhan hamba Tuhan. Berarti ada dua Tuhan kau. Pantas saja kamu jadi Islam. Iya, saya bangga menjadi Islam karena Islamlah agama yang benar. Paham?
Jadi Bibelmu tuh kau obok-obok. Sebenarnya kan kawan ya, Bibel tuh banyak kebenarannya ya. Saya nggak pungkiri ya. Tetapi kemudian disisipi dengan tulisan-tulisan tak jelas, tulisan siapa, sehingga akhirnya Bibel itu isinya banyak kontradiksi. Paham nggak? Membuat orang banyak tersesat. Pantas kau jadi Islam selamanya. Iya, memang Islam. Saya bangga. Saya Andi Silitonga, abangmu ini yang ganteng ini, yang cerdas ini, ya, mantan orang Toba, ya, orang Toba asli, ya, dan juga mantan Kristen Protestan yang pernah gereja di HKBP, ya. Akhirnya saya mualaf karena saya mengikuti ajaran Yesus yang sesungguhnya. Ajaran Yesus adalah mengatakan Tuhan itu Esa, satu-satunya. Bahkan sebenarnya juga Paulus mengakui bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. 1 Korintus 8 nomor 6. Bahkan di ayat lain di 1 Timotius 2 ayat 5, bagi kita satu Tuhan yang Esa dan satu perantara antara Tuhan dan manusia Yesus. Jadi dikatakan manusia, tidak dikatakan Tuhan. Katanya orang waras. Apa sih lo? Kau baca data, jangan ngeles, jangan. Katanya waras, tapi nggak bisa dibandingkan mana yang suci, mana yang tidak suci. Yesus tidak suci. Ya, kau baca di Ayub 25, setiap yang dilahirkan perempuan tidak bersih di muka Tuhan. Mampus kau. Jangan manusia, bulan pun tidak bersih, bintang pun tidak bersinar, apalagi hanya manusia, ulat berengah. Biar kau tahu. Nah, Katanya waras, mana otak? Tidak paksa-paksa manusia itu bersih. Tidak ada manusia yang bersih di muka Tuhan. Itu Bibelmu mengatakan. Jangankan manusia, bintang pun tidak bersih, bulan pun tidak bersih. Biar kau tahu. Apalagi hanya manusia, ulat berengah di mata Tuhan. Kalau kau paksakan Yesus menjadi Tuhan,